Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Frida Palupi dengan NIM 7211419232 akan mempresentasikan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Model sistem umum perusahaan ini dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkaran umpan balik. Sumber daya fisik perusahaan ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Aliran sumber daya virtual yaitu data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan ini adalah unsur-unsur perusahaan dalam mengendalikan operasinya sendiri, meliputi standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, manajemen perusahaan, dan suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik adalah pemroses informasi yang mengubah menjadi informasi. Perusahaan di dalam lingkungan ini memiliki 8 jenis unsur, yaitu pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Aliran sumber daya lingkungan adalah perusahaan yang terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya ini dibagi menjadi 2, yaitu aliran yang sering terjadi dan aliran yang jarang terjadi. Aliran yang sering terjadi adalah aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang jarang terjadi adalah aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Mengelola aliran sumber daya fisik dan manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan ini terdiri atas 8 aktivitas, yaitu meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menyiapkan jaringan transportasi, menerima persediaan dari para pemasok, mengelola persediaan, melakukan tanpa transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan melakukan produksi. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif ini dibagi menjadi 3, yaitu keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk sebuah perusahaan. Keunggulan taktis adalah suatu perusahaan akan meraih keunggulan taktis jika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya adalah tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan ini terdiri atas perusahaan induk, dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan ini tersebar secara geografis dan masing-masing memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Keuntungan koordinasi ini adalah fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan bagaimana produk ini diproduksi dan didistribusikan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global ini adalah istilah sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Selanjutnya, kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan dalam memasukkan anak perusahaan ke dalam jaringan. Pembatasan yang umum adalah akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi dikarenakan infrastruktur telepon dioperasikan oleh pemerintah. Hal ini menjadikan suatu rintangan yang cukup berat. Rintangan budaya dan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat adalah sebagai berikut: pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data. Selanjutnya, masalah-masalah teknologi. MNC sering didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di beberapa negara anak perusahaannya. Di beberapa negara ini, sumber listrik dapat diandalkan, tapi tidak tersedia, sehingga mengakibatkan gangguan listrik. Sirkuit telekomunikasi ini hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang rendah dan kualitas transmisi yang buruk. Sumber daya informasi sebuah perusahaan ini terdiri atas 7 bagian, yaitu peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas database, dan informasi. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, maka mereka harus mengelola sumber daya ini agar dapat meraih hasil yang diinginkan.
Dimensi informasi. Ketika pengembang sistem mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, maka mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Relevansi adalah informasi yang diberikan harus relevan untuk memecahkan suatu masalah. Akurasi adalah informasi yang diberikan harus akurasi atau tepat, meskipun harus diperhatikan aspek biayanya. Ketepatan waktu adalah informasi harus tersedia ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Kelengkapan adalah informasi harus memberikan gambaran yang lengkap dalam memecahkan permasalahannya. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang disebut dengan layanan informasi, yang dikelola oleh seorang manajer yang memiliki status wakil presiden. CIO atau CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi yang dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran sebagai berikut, yaitu meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis, secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini, fokus pada perbaikan proses bisnis, menjelaskan biaya-biaya dalam istilah bisnis, membangun kredibilitas dengan memberikan jasa yang dapat diandalkan, terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang. Rencana strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Komite eksekutif ini terdiri atas presiden dan wakil presiden di berbagai bidang bisnis perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategi organisasi. Setelah rencana ini dibuat, komite akan monitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan jika dibutuhkan akan mengambil tindakan yang sesuai. Komite ini juga dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan ini akan tercapai. Ini adalah rencana strategis untuk area bisnis. Dan ini adalah perencanaan strategi sumber daya informasi, di mana strategis bisnis ini berpengaruh pada sumber daya informasi, begitu pula sebaliknya. Ini adalah kerangka dasar rencana strategi sumber daya informasi. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.